Pengesahan pernikahan, dengan kartu kredit tanpa limit, Zahran bisa belanja apa saja sesuka hatinya, membeli ponsel mahal seharga puluhan juta untuk dirinya dan untuk istrinya sampai Sanum ternganga tak percaya. Sanum pikir, harusnya Zahran tak menghamburkan uang seperti ini walau tagihannya akan ditanggung oleh Papa Ilham. "Bang, apa ini nggak berlebihan?" tanya Sanum. "Nikmati saja," Sanum jawab Zahran dengan entengnya dan sudah selesai melakukan pembayaran. "Terima kasih banyak, Mas, Mbak," ucap SPG dengan ramah. Sama-sama," Sanum masih percaya tak percaya. Kemewahan seperti ini adalah satu hal yang masih tabu untuknya. 2 ponsel super mahal senilai puluhan juta sudah di tangan lalu. Setelahnya Zahran menggandeng Sanum keluar dari gerai ofisial merek ternama itu. "Lebih dari cukup buat ongkos umrah Bapak." "Astagfirullah, Bang Zah hedon banget," pikir Sanum. Sanum jadi ingat kalau bapaknya begitu susah payah mengumpulkan uang untuk pergi ke Tanah Suci. Tak sampai di situ saja, Zahran lanjut mengajak Sanum ke toko hijab dan seakan Zahran tak ingin berhenti memuaskan istrinya. Apa yang Sanum dapatkan saat ini seperti sebuah bayaran kontan atas kesabarannya selama ini, diuji dengan kondisi Zahran yang berada di titik terendah, tak lantas membuat Sanum menyerah. Justru Sanum tetap membimbingnya perlahan menuju ke kehidupan yang lebih baik. Itulah sebabnya kenapa Sanum begitu berarti bagi Zahran, karena Sanum benar-benar penawar di saat dirinya sedang ada di titik terendah. "Udah deh, Bang, belanja hijabnya nanti aja, malam ini kita udah menghabiskan banyak uang loh," kata Sanum yang malah urung untuk memilih. "Ya udah nggak apa-apa, jangan cemaskan soal itu. Bahkan kalau kamu mau, aku bisa membelikan semua isi toko ini buat kamu," tantang Zahran. Malah dia yang sibuk mengamati satu persatu motif hijab-hijab cantik yang berderet di toko itu. "Bang Zah, coba yang ini." Zahran menarik salah satu yang berwarna gelap. Itu memang bagus, dan bagi Sanum merek itu terlalu mahal untuk ukuran sebuah kain hijab. "Kalau beli di toko temanku, bisa dapat 5 biji dengan harga segini, Bang," gumam Sanum. "Ada kualitas ada harga." "Sanum, cobalah." Zahran melipat kain hijab itu menjadi segitiga lalu memakaikannya kepada Sanum dan dengan warna apapun, Sanum selalu terlihat cocok, tambah cantik, puji Zahran gemas. Sanum tersipu. "Abis ini kita pulang ya," kata Sanum. "Mau ambil berapa?" "3, selusin," tawarkan Zahran masih saja menantang. "Ih, abang, udah deh, 1 aja cukup. Lagian ini mahal banget tahu gak sih?" bisik Sanum. "Ya udah." Mereka pun pergi ke meja kasir untuk membayarnya. Sanum merasa cukup. Belanja barang-barang mahal menjadi sebuah culture shock baginya. Sanum harus membiasakan diri dengan kehidupan para borjuis seperti Zahran. Uang pesangon yang masih utuh, Sanum simpan di dompet khusus. Dia akan menyimpannya untuk tambahan ongkos umrah Dharma nantinya. Sanum juga akan menjual ponsel lamanya dan akan ia simpan hasil penjualannya untuk tambah-tambah biaya umrah sang bapak. Padahal kalau mau, Sanum tinggal bilang saja pada Zahran. Pasti Zahran akan memenuhi biaya keberangkatan sang mertua tanpa banyak pertimbangan. Tapi Sanum masih saja merasa segan dan lancang jika minta banyak hal pada Zahran. Semoga 1 atau 2 bulan lagi jumlahnya cukup buat nambah-nambah ongkos umroh bapak, ucap Sanum lalu. Menyimpan dompet itu di dalam laci. Setelah itu Sanum memandangi ponsel barunya. Bang Zah, kamu tuh fleksibel banget ya, hidup susah oke, hidup mewah oke. Sementaraku, aku beneran masih shock dengan semua ini, gumamnya dan hanya geleng-geleng kepala. Ting tong, tak lama terdengar suara bel menggema. Ada tamu, siapa yang datang? Sanum jadi ragu. Jujur saja,
Tiba-tiba Sanum takut kalau itu adalah Mona. Ting tong, belnya terus bergema. Sanum pun beranjak dari kamarnya dan membukakan pintu walau hatinya benar-benar meragu. Semoga bukan Tante Mona, harapnya sebelum membukakan pintu itu. Apalagi di apart hanya ada dirinya karena Zahran sudah mulai resmi bekerja sebagai seorang GM, General Manager, di kantor perusahaan papanya. Selamat siang, Saudari Sanum, sapa orang yang datang. Seorang pria berdasi dan sangat asing bagi Sanum. Selamat siang, maaf, Anda siapa ya? Tanya Sanum terheran-heran. Saya Agung, kuasa hukum saudara Zahran. Orang itu menyodorkan tangan untuk berkenalan dengan Sanum, tapi Sanum membalasnya dengan katupan tangan sebagai tanda kalau dia tak bisa membalas jabatan tangannya. Oh, saya Sanum. Oh iya, maaf, tapi saya diminta oleh saudara Zahran untuk mengambil berkas-berkas dan surat tanda pernikahan siri kalian karena saya diberi kuasa untuk mengesahkan pernikahan siri kalian ke pengadilan agama, jelaskan pengacara itu. Mendengar hal itu, Sanum sangat senang. Ternyata Zahran begitu serius untuk mengurus pengesahan pernikahan mereka. Oh begitu ya, baiklah silakan masuk, Pak. Biar saya siapkan dulu berkas-berkasnya, saya tunggu di sini saja. Tiba-tiba pengacara itu jadi segan setelah mengetahui kalau istri kliennya adalah seorang muslimah yang taat. Nggak apa-apa, biar saya telpon Bang Zah kalau saya menerima tamu saat ini. Silakan masuk. Baiklah. Akhirnya pengacara itu mau masuk dan menunggu Sanum menyiapkan syarat-syarat pengajuan pengesahan pernikahan ke pengadilan agama. Selain berkas tertulis, salah satu syarat juga harus menghadirkan 2 orang saksi pada saat pernikahan siri itu dilaksanakan. Tanpa melibatkan Sanum, Zahran telah meminta Pak RT dan Bu RT untuk menjadi saksi ke pengadilan. Pak RT dan Bu RT sampai merasa percaya tak percaya kalau pernikahan yang dilaksanakan di teras rumah mereka kala itu kini akan segera menjadi pernikahan yang sebenar-benarnya. Dia ngasih amplop buat ongkos kita ke pengadilan. Kirain cuma 100.200 ribu. Lihat ini, Bu. Dia ngasil 2 juta loh, kata Pak RT pada istrinya yang julid minta ampun. Menerima kenyataan itu, Bu RT semakin kepanasan saja. Dia kira Sanum akan melarat setelah dinikahi Zahran. Ternyata jauh dari dugaannya. Kini Sanum telah mengukuhkan dirinya sebagai istri. Anak konglomerat, kok bisa-bisanya ya si Sanum dapat mujur kayak gini? Tadinya ibu kira, hidupnya si Sanum bakalan makin blangsak setelah dikawin sama berandalan itu. Cibir Bu RT dengan rasa iri dengki yang menjalar di dalam hatinya. Itulah namanya jodoh, Bu. Harusnya seluruh warga minta maaf sama mereka. Bapak rasa ini cukup menjadi bukti nyata kalau Sanum itu memanglah gadis baik-baik yang kena fitnah kita semua. Berkat kesabarannya, dia diberi kehidupan yang sempurna ini sama Allah. Siapa yang menyangkakan kalau ternyata pemuda berandal itu adalah anak orang kaya? Hele, palingan juga pernikahan mereka gak akan berlangsung lama. Berandalan itu pasti serius gak serius sama pernikahannya, apalagi dia itu orang tajir melintir. Pasti si Sanum ujung-ujungnya bakalan dijadiin keset di keluarga itu. Hus, ibu, kok bicaranya sinis terus sih? Harusnya pemuda itu berjodoh sama anak kita. Kalau tahu begini, pasti ibu kawinkan saja si Zahran sama Tania. Astagfirullah, Bu, ibu kok bicaranya makin ngawur aja. Ayo kita siap-siap, kita pasti udah ditunggu buat bersaksi di pengadilan agama. Ayo. Bu RT tetap julid, hatinya panas sekali. Dia merasa semakin iri dengan kehidupan baru Sanum. Pengajuan pengesahan pernikahan sudah Zahran serahkan pada kuasa hukumnya dan tinggal menunggu keputusan pengadilan. Jika sudah disetujui, maka keduanya akan mendapatkan surat nikah resmi dan pernikahan mereka legal secara hukum tanpa harus melakukan akad nikah kembali.